Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 167-168, atau episode 193-194, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. 名称：大涅槃。 Tepat di China, pada tahun 2070 tanggal 5 September. Di suatu pagi, Luo Feng berdiri di balkon rumahnya sendiri. Dia menatap matahari merah timur yang terbit dari jauh. Meskipun saat itu musim panas, pagi itu masih cukup dingin. Bangun pagi-pagi ke balkon untuk menyaksikan matahari terbit. Dengan pijamannya, Susin berjalan ke balkon. Melihat Luo Feng saat ini, meskipun pria ini telah mencapai puncaknya di bumi, hampir semua energinya masih dihabiskan untuk jalan yang panjang dan sulit yang tak terduga dari yang kuat. Terhadap hal ini, Susin sama sekali tidak merasa tidak puas karena pada akhirnya dia setuju. Itu hanya pada waktu-waktu tertentu ketika dia akan merasa sedih dan kesepian, karena Luo Feng akan membenamkan dirinya dalam pelatihan dan mengisolasi dirinya sendiri selama 10 hari atau bahkan setengah bulan. Tentu saja, biasanya Luo Feng masih sangat peduli pada keluarganya. Benar, Luo Feng memandang cakrawala timur yang jauh, menyaksikan matahari, tersenyum dan mengangguk. Beberapa hari terakhir ini kamu menghabiskan seluruh waktumu di aula, sepertinya kamu belum pernah melihat matahari terbit dalam waktu yang lama. Ucap Susin berkata, kamu harus meluangkan waktu untuk bersantai sesekali, jangan terlalu banyak bekerja sendiri. Luo Feng memandangi istrinya, mengulurkan tangannya untuk memeluknya dengan lembut, berkata dengan lembut, istriku, aku minta maaf. Kami sudah menjadi pasangan tua, kamu tidak perlu terlalu lembek. Sedikit merah muncul di wajah Susin. Hehe, Luo Feng tertawa. Besok, segera akan dimulai. Luo Feng memandang matahari yang terbit jauh, berseru, disitulah jutaan jenius dari semua negara-negara semesta akan berkumpul. Menurut situasi negara jagat raya Ganwu, di antara jutaan jenius ini, lebih dari setengahnya telah melewati pintu masuk hukum asal. Dalam aula kapak besar, bahkan seorang prajurit tingkat alam semesta yang telah melangkah melalui pintu masuk hukum asal dianggap tak terkalahkan. Namun sebenarnya, di alam semesta, ada banyak tingkat bintang yang telah melewati pintu-pintu itu. Kemungkinan kematian di sana terlalu besar. Di area Gunung Naga Hitam, di distrik Teluk Pulau 9 Bintang. Ayah, yang terbaik. Dua pemuda yang mirip melihat Luo Feng, tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan penuh bakti. Pasangan kembar ini adalah putra Luo Feng, Ping Ping dan Little Hai. Dari segi usia, mereka berdua berusia 11 tahun sekarang. Ketika mereka menerima pengasuhan yang sangat baik sejak lahir, bahkan ketika mereka masih balita mereka sudah mencapai siswa tingkat 9 dan sekarang mereka telah menjadi penjelajah bintang. Hal ini menyebabkan struktur tubuh mereka menyerupai yang biasa terjadi pada usia 14 atau 15 tahun di bumi. Kakak lelaki Luo Ping memiliki temperamen yang lebih baik, karakternya lembut, perubahannya sejak muda jauh lebih menonjol. Luo Hai yang lebih muda, bagaimanapun berisik. Setelah semua, mereka tumbuh dalam rumah tangga seperti itu, dengan para guru menjadi orang-orang seperti Divan dan Baikalo, dua prajurit tingkat 9 semesta ini, sejak Baikalo menerima dari Luo Feng teknik pelatihan planet Yunmo, tahun lalu ia menerobos ke tingkat alam semesta 9. Staf dan pelayan di rumah juga semua tingkat bintang. Seiring dengan kemuliaan Luo Feng, itu menyebabkan Luo Ping dan Luo Hai menyembah ayah mereka sejak muda. Tumbuh di rumah tangga seperti itu, Luo Ping dan Luo Hai mungkin memiliki kekurangan karakter, namun, di tulang mereka masih berbagi satu poin, yaitu bahwa mereka ingin menjadi kuat. Namun, hal khusus tentang si kembar ini adalah mereka berdua menikmati pertarungan dalam permainan alam semesta virtual sejak muda. Meskipun mereka kemudian membangkitkan semangat membaca mereka, bakat mereka untuk itu lebih lemah dari Luo Feng sebelumnya. Namun keduanya masih memilih untuk menjadi pejuang. Ini membuat ayah mereka Luo Feng agak tak berdaya.
Ayah adalah yang terkuat. Hai kecil berteriak keras. Haha, Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Saudara ketiga, semua yang terbaik. Berdiri di samping, Dewa Guntur melambaikan tangannya dan berteriak, kamu tidak hanya mewakili negara alam semesta Ganwu, yang lebih penting adalah, kamu mewakili kami orang-orang di bumi. Diucapkan dengan baik, Luo Hongguo mengangguk dan berteriak, wajahnya gembira, Feng kecil, kakak kedua kamu berbicara dengan baik, kamu mewakili harapan kami orang-orang di bumi. Meskipun ada triliunan planet di negara-negara jagat raya, dengan semua 1008 negara jagat raya disatukan, itu bahkan lebih mengejutkan. Bagaimanapun juga kamu harus melakukan yang terbaik, berjuanglah untuk kami, orang-orang di bumi. Oke, Luo Feng mengangguk. Dalam benaknya, apakah itu Dewa Guntur, Hong atau Luo Feng, rasa memiliki mereka seperti nyala api yang kuat. Aku akan pergi dulu. Luo Feng mengambil langkah besar dan pergi. Dalam banyak benua, pulau, lebih dari 1 juta jenius di alam semesta maya dari 1008 negara semesta, semuanya melalui teleportasi ke tempat berkumpulnya. Xin kemudian berpindah ke Pulau Terapung Ganwu. Luo Feng muncul di tempat teleportasi di Pulau Terapung. Tuan Luo Feng, silakan menuju ke sini. Berdiri di samping tempat teleportasi adalah seorang prajurit tingkat semesta, mengenakan pakaian kerja, tersenyum dan mengarahkan jalan ke jalan di samping. Terima kasih. Ucap Luo Feng tersenyum dan mengangguk, mengikuti jalan. Pada saat ini, Luo Feng bisa melihat di alun-alun yang tidak terlalu jauh dikelilingi oleh rangkaian bunga dan tanaman hijau yang indah, ada sekelompok besar orang berkumpul. Hanya dengan melihat, setidaknya ada 100, baik pria maupun wanita, semuanya tampak berbeda. Namun setidaknya sepertiga dari kelompok itu memiliki ciri-ciri yang dekat dengan manusia di bumi, penampilan manusia di bumi dianggap lebih utama. Luo Feng akan datang. Orang gila itu. Banyak pemuda memandang. 100 orang ini adalah mereka yang mendapat slot di daftar nama. Kali ini negara semesta Ganwu mengirim 1000 jenius. Hai, Matman. Di antara orang-orang ini, ada banyak yang tersenyum dan melambai pada Luo Feng. Karena dia telah mengambil bagian dalam duel lingkaran pecundang, maka dia telah bertarung 1 lawan 1, melawan semua orang ini sebelumnya. Kincir angin. Pate Luo. Luo Feng balas melambai pada orang-orang yang berhubungan baik dengannya. Luo Feng, kekuatanmu telah meningkat sedikit tahun terakhir ini. Aku tahu peningkatanmu pasti besar. Savage Rongjun memandang Luo Feng. Luo Feng berbalik untuk melihat Savage setinggi 3 meter, tunggu sampai duel puncak, kamu akan tahu setelah kamu mencoba aku. Itu sangat percaya diri. Mata Savage berkilau. Mendadak, tekanan tak berbentuk menutupi seluruh plaza, 1000 jenius semuanya merasa wajah mereka pucat, tubuh mereka menggigil tanpa sadar. Setelah itu mereka mendengar langkah kaki, seorang raksasa mengenakan baju besi berskala, dan mengenakan helm berjalan. Energi yang dipancarkannya secara alami hampir seperti dewa kematian yang mendekat. Memancarkan aura haus darah, menyebabkan semua orang takut padanya segera. Raksasa setinggi 8 meter, ini adalah makhluk dari sebelumnya. 1000 orang jenius dari negara semesta Ganwu, sesuai dengan perintah pemimpin negara, aku akan membimbingmu. Suara raksasa itu bergemuruh, di dalam helm matanya memancarkan rasa tekanan yang luar biasa, kalian semua bisa memanggilku Tuan 13, mengerti? Dimengerti. 1000 jenius mutlak tidak bisa tidak menjawab serempak, termasuk Luo Feng. Tekanan yang sangat mengerikan. Dahi Luo Feng memiliki butiran keringat dingin, pada kenyataannya, kekuatan tekadnya sendiri akan segera membuat jiwaku hancur. Mengerikan, 1000 orang jenius ini, di mata raksasa lapis baja berskala ini, tampak seperti semut kecil yang lemah. Mereka merasakan ketakutan yang kuat, ini adalah refleks alami, tidak peduli seberapa kuat kekuatan kehendak seseorang, mereka tidak dapat menekan reaksi seperti itu. Rongjun. Tatapan raksasa lapis baja skala mendarat pada pemuda Savage, Rongjun. Iya Tuan 13, ucap Savage Rongjun sambil membungkuk. Kamu adalah satu-satunya dari negara semesta Ganwu kita yang memiliki jaminan tidak akan dihilangkan. Pemimpin negara memiliki harapan besar terhadap kamu. Kamu, jangan mengecewakan pemimpin negara kita, kamu mengerti? Kata raksasa lapis baja berskala. Ya, jawab Savage dengan hormat. Raksasa lapis baja itu menatap melewati para pemuda, berkata dengan dingin, adapun orang lain, tidak ada banyak harapan.
Segera sekelompok pemuda, mencengkeram tinju mereka dengan erat. Di antara kelompok itu Luo Feng mengerutkan alisnya juga. TDK puas. Kekuatan tidak datang dari kata-kata yang kamu ucapkan, itu ditampilkan dalam pertempuran. Raksasa lapis baja skala berkata dengan dingin, kecuali untuk Rong Jun, yang terkuat di antara kamu hanya pada standar Luo Feng, dan menurut informasi kami, ada yang luar biasa jenius di kompetisi ini. Jika Luo Feng bisa masuk ke 5.000 teratas yang akan dianggap tidak buruk, untuk membuatnya menjadi 1.000 teratas, peluangnya bagaimanapun suram. Tentu saja, kalian semua bisa menciptakan keajaiban. Dalam sejarah, ada beberapa kasus di mana beberapa mulai rata-rata, tetapi tiba-tiba meledak menjadi jenius mutlak selama perkelahian puncak. Tatapan raksasa bersisik itu melewati kelompok besar, setelah itu ia mengubah topik pembicaraan, baiklah, ikuti aku. Kelompok jenius absolut dari berbagai bintang di negara semesta Ganwu hanya bisa bertahan dengannya. Setelah itu, Luo Feng dan jenius lainnya, di bawah kepemimpinan raksasa baju besi berskala semua mencapai tempat teleportasi dan dipindahkan ke daerah baru yang telah dibuka oleh alam semesta virtual. Ini adalah benua yang luas. Luo Feng dan yang lainnya, termasuk raksasa armor berskala memimpin mereka, total 1.001 orang secara bersamaan muncul di benua besar itu. Tim alam semesta Ganwu, ada 1.008 gedung pencakar langit di depan, tim negara semestamu telah diatur untuk pencakar langit nomor 0825. Seorang pria parubaya mengenakan jubah putih membungkuk, dan berkata dengan hormat kepada raksasa baju besi berskala. Raksasa itu mendengus dari hidungnya, dan memimpin tim untuk terbang menuju gedung pencakar langit. 1.008 gedung pencakar langit, satu tim semesta untuk satu gedung pencakar langit. Melihat dari jauh, 1.008 gedung pencakar langit yang jauh telah membentuk sebuah cincin, dikelilingi oleh 1.008 gedung pencakar langit di tengahnya, adalah sebuah plaza yang indah dengan burung-burung, dan bunga-bunga harum. Di dalam alun-alun itu ada banyak anak muda, pria dan wanita dari berbagai negara di dunia yang berjalan-jalan, dan mengobrol di dalamnya. Dengan hanya melihat, setidaknya ada, lebih dari 10.000 orang. Turun, suara raksasa armor berskala itu meraung. Para jenius dari Ganwu terbalik dengan cepat turun, mendarat di samping alun-alun, mengikuti jalan lurus menuju gedung pencakar langit nomor 0825. Alun-alun ini memiliki jalur ke masing-masing dari banyak gedung pencakar langit. Lihat, gedung pencakar langit 0825 adalah negara alam semesta Ganwu. Sepertinya itu adalah tim jenius dari alam semesta Ganwu. Rong Jun, yang tinggi itu pasti Savage Rong Jun. Wow, kekuatannya sangat kuat. Yang mana Rong Jun? Rong Jun. Banyak jenius dari negara-negara jagat raya lainnya semua memandang ke tim negara jagat raya Ganwu dan memulai diskusi mereka sendiri. Ketika tim jenius dari setiap negara jagat raya mendengar diskusi dari kelompok lain, mereka sangat tidak puas, namun menyimpan kebencian mereka di dalam. Untuk dapat membuatnya menjadi 1.000 negara teratas di alam semesta Ganwu, siapa yang bukan jenius mutlak, seorang jenius yang bangga di atas banyak lainnya. Dan saat ini sudah jelas bahwa para jenius lain dari negara-negara jagat raya lainnya hanya menghormati Savage Rong Jun, dan bahkan tidak menyebutkan yang lain. Matman, apakah kamu mendengar itu? Negara-negara jagat raya lainnya hanya mengenal Rong Jun negara jagat raya kita. Pemuda berambut hijau berbisik di samping Luo Feng. Pemuda berambut hijau ini adalah jenius mutlak yang berada di kota yang sama dengan Luo Feng di tahap eliminasi, yang melibatkannya dalam pertempuran terakhir puncak sebelum berakhir, Windmill. Kincir angin lebih beruntung daripada Luo Feng. Selama duel arena, ia memenangkan 4 duel berturut-turut untuk mendapatkan slot di daftar nama. Luo Feng sangat tenang. Sambil mengikuti tim besar ke depan, ia berkata dengan lembut, Windmill, kamu tidak bisa menyalahkan mereka, Rong Jun memang kuat. Pemuda berambut hijau menganggukkan kepalanya. Aku tahu itu, aku juga mendengarnya. Kekuatan Savage Rong Jun ini cukup untuk membuatnya menjadi 10 besar dari seluruh alam semesta. Dan kita, hanya mencoba masuk ke dalam alam semesta, 1.000 teratas akan sangat sulit. 1.000 teratas. Luo Feng menyipitkan matanya. Pada saat ini, para jenius dari negara semesta Ganwu mengikuti raksasa baju besi berskala ke gedung pencakar langit 0825. Lobi itu sangat luas, cukup untuk menampung lebih dari 1.000 orang yang berkumpul di sana. Tekanan kuat itu muncul lagi. 1.000 jenius ini yang semuanya berada di bawah tekanan seperti itu berbalik dan melihat raksasa armor berskala tertinggi.
Raksasa itu mengurangi auranya, dan berkata dengan dingin, "Di sini, ada label nomor dari 1 hingga 1000. Kamu semua telah ditugaskan. Setelah kamu memperoleh milik kamu, masukkan nomor kamar kamu sendiri. Ini akan menjadi tempat peristirahatan dan tempat tinggalmu." Setelah itu raksasa armor berskala melambaikan tangannya. Urutan nomor mulai turun, mendarat di depan masing-masing jenius. Savage Rongjun mengulurkan lengannya dan meraih tag, hanya ada satu nomor di atasnya, 1. Luo Feng mengulurkan lengannya juga dan meraih tagnya, nomornya adalah 2. 1000 jenius semuanya meraih tag mereka. Kamu diberhentikan. Kamu dapat beristirahat di dalam kamar kamu atau kamu semua bisa keluar untuk bergaul dengan para jenius dari negara-negara jagat raya lainnya. Raksasa baju besi berskala itu menatap 1000 jenius, berkata dengan dingin, "Ketika hari gelap, panitia penyelenggara perusahaan semesta jagat maya akan mengumpulkan kalian semua. Apakah kamu berada di ruang ini atau di tempat lain, kamu akan dapat mendengarnya." Setelah dia selesai, raksasa armor berskala itu segera berbalik dan pergi. Hanya pada saat itulah 1000 jenius dari negara semesta Ganwu menghela nafas lega. Kelompok itu mulai bubar, dengan beberapa tinggal di belakang untuk mengobrol sementara yang lain mencari kamar mereka. Pusat plaza gedung pencakar langit 1008 itu sangat besar. Bahkan dengan 1.000.000 orang di sana, itu masih tidak akan dijejali. Plaza dikelilingi oleh tanaman hijau yang indah dan bunga-bunga, dengan binatang-binatang kecil yang bisa dilihat sesekali. Juga tersebar di seluruh plaza adalah beberapa restoran besar. Sebanyak 99 restoran dapat ditemukan. Para jenius dari berbagai negara jagat raya dapat memasuki salah satu dari ini, semuanya kecuali restoran pertama. Raksasa baju besi berskala menjadi seberkas cahaya dan mendarat di depan restoran nomor 1. Raja, staf di pintu masuk restoran membungkuk dengan hormat. Raksasa armor berskala itu segera masuk. Tingkat pertama restoran ini saja memiliki lebih dari 1000 kursi. Pada saat ini sudah ada lebih dari 1000 makhluk agung di sana. Tuan 13 sudah ada di sini. Aura dan energi, penuh dengan haus darah atau bahkan volatilitas lebih dari bintang, atau es dingin sehingga akan membekukan jiwa seseorang. Aura-aura ini tersebar di seluruh tingkat makhluk-makhluk besar ini duduk dengan santai. Seolah-olah mereka adalah tanah dan langit, ruang di sekitarnya benar-benar dikendalikan oleh mereka. Raksasa armor berskala itu sedikit mengangguk, duduk di samping Dewa Jenderal yang gagah dan berani. Tuan 13 berkata, "Kudengar negara jagatmu di alam semesta Ganwu memiliki seorang jenius bernama Rongjun kali ini." "Haha, keberuntunganmu tidak buruk. Tidak apa-apa," ucap raksasa armor berskala itu juga tidak sederhana. "Teluofu, negara semesta kamu memiliki seseorang yang disebut kapak darah yang benar." Pria berjubah putih dengan wajah penuh senyum, seolah-olah ia pada musim semi itu sendiri berkata, "Ya, ada jenius seperti itu. Karakternya sangat mirip dengan karakter kamu 13. 13, kali ini, negara alam semesta Ganwu kamu mungkin dapat menghasilkan 2 yang mungkin membuatnya menjadi 1000 teratas." Tidak jauh, seorang pria botak dan tinggi tanpa alas kaki, dan kulit yang benar-benar warna kuning keemasan berteriak, "Ada pejuang lain yang bernama Luo Feng. Kekuatannya masih kurang." Raksasa baju besi berskala itu menggelengkan kepalanya, "Saiful, semua orang mengatakan bahwa negara jagat Nuhmu bisa mendapatkan nomor 1. Pemuda di negara jagat Nuh sangat kuat. Dia hanya di tingkat bintang dan pemahaman hukum asalnya ruang angkasa telah mencapai tingkat seperti itu, benar-benar luar biasa." Semua makhluk besar sedang berdiskusi. Semua makhluk ini dikirim oleh para pemimpin negara mereka. Seperti pertemuan puncak negara-negara jagat raya, makhluk abadi yang dikirim ke sini semua dianggap sangat kuat, bahkan di antara yang abadi. Seperti 13, itu adalah salah satu dari 18 jenderal dewa pemimpin negara semesta Ganwu, reputasinya saja tersebar luas. Dia dikenal selama 1 triliun tahun. Sementara itu di gedung pencakar langit 0825, di kamar nomor 2. Ruangan ini sangat luas. Tempat tidur saja memiliki panjang 10 meter dan lebar 6 meter. Beberapa jenius mungkin memiliki fisik yang besar, maka ruangan itu disiapkan untuk orang-orang seperti itu. Tentu saja, ruangan ini yang setidaknya memiliki luas 1000 meter kubik, itu sangat besar untuk Luo Feng. Aku akan keluar dan melihatnya. Aku akan melihat jenius absolut dari negara-negara semesta lainnya. Mata Luo Feng berkilau dengan rasa antisipasi yang kuat.
Dia tidak punya harapan untuk masuk ke 1000 teratas. Kata-kata dari raksasa armor berskala itu jelas didasarkan pada putaran arena duel. Bahkan, dari akhir duel lingkaran yang kalah sampai sekarang, kloningannya klan Mosa bekerja keras pada ruang absolute. 3 tubuhnya, binatang bertanduk emas, klan Mosa dan tubuh buminya semua tidak santai bahkan hanya sedetik pun. Sampai sekarang, kekuatannya sudah meningkat pada tingkat yang mengerikan. Meskipun di rumah pembantaian, dia sudah bisa mengalahkan simulasi Rongjun. Namun, dari pertempuran itu sampai sekarang, sudah lebih dari 4 tahun. Jika aku bisa meningkatkan sebanyak itu, orang lain juga bisa melakukannya. Dalam 4 tahun ini, siapa yang tahu Rongjun telah membaik? Gumam Luo Feng berpikir, terlebih lagi, ketika dia melawanku saat itu, dia bahkan belum melepaskan pekerjaan pedangnya. 1008 negara di dunia, para jenius sebanyak awan. Aku akan mencobanya. Kita akan melihat seberapa jauh aku, Luo Feng bisa berhasil, pikir Luo Feng. Telah menderita dengan sabar selama lebih dari 4 tahun, pertemuan para jenius absolut dari 1008 negara-negara semesta ini adalah tempat yang tepat baginya untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Luo Feng berjalan keluar dari ruangan dan bergabung dengan beberapa jenius lainnya dari negara semesta Ganwu meninggalkan gedung pencakar langit dan menuju ke alun-alun. Xin kemudian berpindah ke pusat plaza, yang bahkan lebih besar dari planet bumi. Namun, tubuh jenius absolut ini semuanya adalah level bintang 9. Hanya dengan satu tatapan mereka bisa melihat lebih dari 100 km. Ketika para jenius dari negara semesta Ganwu memasuki plaza, orang-orang berbisik pelan membicarakan Rongjun. Dia adalah orang yang sangat kuat, pemahamannya tentang undang-undang asal-usul darat dan luar angkasa sudah sangat tinggi, aku harap tidak bertemu dengannya. Banyak pemuda lain dari negara-negara semesta lainnya terlibat dalam diskusi, ini membuat Rongjun dan para jenius lainnya dari negara-negara semesta Ganwu tidak nyaman, secara alami bubar begitu mereka mencapai alun-alun. Luo Feng berjalan dengan windmill pemuda berambut hijau. Luo Feng, lihat, pemuda berambut hijau itu menunjuk pada kecantikan lengkap yang mengenakan kain putih berbulu. Wanita ini hampir seperti malaikat legendaris di bumi. Dia bahkan memiliki 2 sayap di punggungnya dan ada kristal di tengah dahinya, namanya Ai Chen, dari klan Dream Shell. Dia memiliki kekuatan untuk mencapai posisi 10 besar. Nama panggilannya adalah Bilah Cahaya dan dia sangat menakutkan. Luo Feng menatap wanita dari klan Kulit Mimpi. Pisau cahaya Ai Chen itu. Luo Feng menatap plaza. Sebelum ini, dia secara alami telah mengumpulkan informasi tentang lawan yang kuat. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan detail spesifik, dia masih tahu reputasi dan informasi yang lebih kuat. Dia ini, gumam Luo Feng memandangi pemuda kurus berjubah hitam yang tingginya sekitar 2,3 atau 2,4 meter, mendengar orang-orang di samping berdiskusi, itu Haino, Jia Laixi, dia dari klan Dewa Howling, dari negara semesta Penggu. Aku mendengar dari awal sampai akhir dia tidak pernah benar-benar bergerak. Dia hanya melihat lawan dan semua lawan dihipnotis dan mati. Dia adalah penghipnotis yang sangat menakutkan, yang pasti mampu mencapai posisi 10 besar. Berjalan di dalam plaza, mereka menemukan jenius nomor 1 dari banyak negara di dunia. Mereka semua tidak lebih lemah dari Rongjun. Bahkan ada 2 dari mereka yang jauh lebih menakutkan daripada Rongjun. Pangeran Manka. Luo Feng memandang pemuda berpakaian perak yang jauh. Pemuda dengan mata menyala-nyala dengan roh pertempuran gila itu juga jenius mutlak lainnya yang dianggap mampu mencapai 10 besar. Tidak ada kejeniusan muda yang luar biasa dari planet Manka, dalam waktu yang sangat lama. Jenius ada di sekitarnya. Ini membuat roh pertempuran Luo Feng terbakar dengan semangat. Tiba-tiba semua jenius merasakan aura besar di seluruh plaza terdiam. 100.000 orang jenius dari seluruh penjuru, semuanya berpaling hampir bersamaan ke satu arah. Luo Feng berbalik juga, dari gedung pencakar langit yang jauh, seorang pemuda berpakaian putih berjalan keluar. Dia terlihat sangat tampan, hanya mukanya saja yang tidak memiliki ekspresi. Seluruh tubuhnya seperti gunung beku, membawa 2 bilah panjang berwarna merah darah. Berjalan ke arah alun-alun, tatapannya yang sedingin es menyapu 100.000 jenius, bahkan tanpa gelombang emosi. Malaikat maut, Deat God Bolan. Luo Feng menatap bayangan yang berada jauh darinya, dan bergumam, Dewa Kematian Bolan. Dari data yang dikumpulkan, Dewa Kematian Bolan ini, pernah menciptakan lebih dari 100 bayangan dirinya, itu benar-benar tidak bisa dipercaya.
Luo Feng memandangi pemuda berpakaian putih yang jauh membawa pedang panjang berwarna merah darah di punggungnya. Sangat jelas dalam dirinya bahwa, dia sama sekali tidak cocok untuk jenius ini yang telah lama dianggap sebagai nomor satu yang tidak terbantahkan saat ini. Menurut level 10.000 helai. Tingkat 3 adalah benang 100. Tingkat 4 adalah 10.000 helai. Itu sudah merupakan level tertinggi dari teknik 10.000 benang. Bagaimanapun, teleportasi legendaris hanyalah mitos. Dan kekuatan Bolan yang terungkap sejauh ini telah menunjukkan bahwa dia jelas dekat dengan tingkat keempat. Untuk dianggap sebagai anomali seperti itu hanya di tingkat bintang, melihat nomor satu sebelumnya dari 10 kompetisi sebelumnya, mereka semua tampaknya lebih kuat dari Savage Rongjun. Namun belum ada yang mencapai tingkat seperti itu sebelumnya. Dewa Kematian Bolan, dia tak terkalahkan. Bahkan penguasa sektor, sangat sulit untuk memahami hukum asal angkasa. Untuk dapat mencapai level 4 dari 10.000 helai, itu hanya terjadi dengan satu di antara 10.000 helai. Jika itu adalah nomor satu di antara 10.000, bahkan untuk penguasa sektor, orang bisa membayangkan untuk seorang tingkat bintang, betapa menakutkannya itu. Tidaklah mengherankan bahwa, bahkan sebelum pertempuran jenius belum dimulai, banyak orang yang belum mati telah menyimpulkan bahwa pemenang kompetisi nomor satu yang tak terbantahkan adalah pemuda berpakaian putih ini. Bagaimana dia berlatih? Lu Feng ingin tahu bagaimana dia berlatih. Luo Feng mengerutkan alisnya, aku mengandalkan klan Mosa untuk berlatih, dan aku hanya berhasil menembus 1 helai, masih sangat jauh dari 9 helai. Setelah semua hukum asal angkasa, itu salah satu dari 2 hukum paling sulit untuk dipahami. Kakak pertama adalah, seorang gadis cantik berambut hijau dengan rambut panjangnya meringkuk, wajahnya ditutupi dengan ukiran hijau berkata, itu Dewa Kematian Bolan. Itulah satu-satunya kata guru, satu-satunya yang kita tidak punya kesempatan untuk mengalahkan. Benar, ucap pemuda lain di sampingnya dengan rambut hijau dan ukiran serupa di wajahnya. Dia mengangguk, sambil menatap keras pada pemuda berpakaian putih yang jauh. Namun, Qian Sui, pemuda itu menundukkan kepalanya untuk melihat wanita di sampingnya, meskipun kita tidak ada pertandingan melawan Dewa Kematian Bolan, masih ada tempat kedua dan ketiga. Kami saudara kandung harus meraihnya. Qian Sui mengerti. Wanita itu mengangguk. Pasangan bersaudara ini memiliki reputasi yang menakutkan dalam kompetisi jenius ini. Mereka berasal dari tempat misterius planet Augustus. Di dalam alam semesta yang luas, ada beberapa planet yang sangat misterius, atau memiliki reputasi besar, seperti planet Manka, planet Augustus, planet Muzu dan sebagainya. Di tengah-tengah alun-alun, 100.000 jenius tidak bisa tidak melihat pemuda berpakaian putih, menyebabkan dia mengerutkan alis dan memasuki sebuah restoran. Itu Dewa Kematian Bolan. Diskusi merajalela di alun-alun di antara 100.000 jenius yang berkumpul di alun-alun, bersama dengan makhluk-makhluk di restoran nomor 1. Seiring berlalunya waktu, para pemimpin dari 1008 negara jenius di seluruh dunia, semua tiba di sini di restoran nomor 1. Baik itu di abadi tingkat 1 atau tingkat 2, mereka semua mengobrol santai. Pemuda ini bernama Bolan, meskipun dia hanya level bintang, pemahamannya tentang hukum asal ruang angkasa begitu kuat. Siapa tahu, dalam 100 era, dia mungkin menjadi seorang ksatria luar angkasa. Haha, apa yang kamu bicarakan, sangat berisik. Suara cerah terdengar di seluruh lantai 1 dan 2 restoran seluruh nomor 1. Segera semua yang abadi akan melihat. Di pintu masuk, seorang pria mengenakan jubah hijau yang sangat sederhana. Dia tersenyum lembut dan matanya berisi tatapan ramah. Kepalanya ditutupi sisik ungu. Meskipun seluruh keberadaannya berdiri di sana, sepertinya dia tidak ada, hampir seolah-olah dia berada di waktu dan ruang yang berbeda dari yang abadi lainnya. Semua yang abadi di tingkat 1 segera berdiri, termasuk raksasa lapis baja berskala 13 itu, mereka semua membungkuk dengan hormat. Tuan Ksatria, ratusan orang segera membungkuk memberi hormatnya. Kali ini, untuk kompetisi jenius yang diselenggarakan oleh perusahaan semester Jagat Maya Virtual kami, semua negara besar kamu telah mendukung kami. Aku mewakili perusahaan virtual Jagat Maya, dan mengucapkan terima kasih. Pria berjubah ungu dan berjubah hijau itu tersenyum. Itu yang harus kita lakukan. Lantai 1 dan 2 yang tidak mati semuanya bergema. Pria berjubah ungu dan berjubah hijau tersenyum dan mengangguk. Lanjutkan diskusi kamu, sedikit lagi, aku akan mengumpulkan semua pemuda. Setelah itu, dia berbalik dan pergi.
Sebenarnya ini Sir Sembilan Bilah. Aku mendengar bahwa Sir Sembilan Bilah baru-baru ini berada di wilayah automaton, di salah satu area rahasia alam semesta mereka. Aku tidak berharap dia menjadi tuan rumah kompetisi jenius ini. Omong-omong, sekitar 100.000 era sebelumnya, ketika Tuhan Sembilan Bilah masih di tingkat bintang, dia ikut serta dalam pertempuran jenius juga. Saat itu, dia adalah orang nomor satu di mana dia mengguncang seluruh kompetisi. Reputasi dan penampilannya saat itu tampaknya tidak kalah dengan pemuda Bolan ini. Seorang ksatria luar angkasa, dengan lambaian tangannya saja bisa mengubah aliran bintang, dan mengubah ruang sama sekali. Sebuah planet di depan mereka, mirip dengan marmer kaca. Tiba saatnya di malam hari. Menghirup minuman di salah satu restoran di plaza, Luo Feng tiba-tiba mendengar suara menyerang kesadarannya. Peserta dari 1008 negara semesta, silakan berkumpul di plaza tengah. Tanpa sadar Luo Feng berdiri tegak. Bukan hanya dia, semua jenius di restoran juga berdiri. 1.008.000 orang jenius, baik itu terbang dari langit atau dari gedung pencakar langit semua terbang keluar, beberapa bahkan terbang dari tepi alun-alun, kemudian semua berkumpul di tengah. Lebih dari 1 juta jenius berkumpul di sana. Pada saat ini, dengan 1.008.000 jenius di sana membentuk formasi persegi besar, berdiri di tengah alun-alun. Setelah itu, mereka semua sadar kembali. Apa yang terjadi? Luo Feng terbangun. Apa yang sedang terjadi? Ah, kenapa aku di sini? Aku hanya di dalam rumah. Seluruh formasi persegi lebih dari 1 juta jenius telah terbangun tiba-tiba, bahkan Dewa Kematian Bolan juga memiliki ekspresi terkejut yang sama. Pada saat ini, di atas formasi bujur sangkar, 1008 abadi berdiri di sana. Yang abadi ini secara alami melepaskan aura dan tekanan mereka, dengan tekanan lebih dari 1000 yang abadi, ini menyebabkan lebih dari 1 juta jenius untuk segera diam, tidak ada yang berani bahkan mengeluarkan suara. Selamat datang semua peserta, di dalam kompetisi jenius puncak perusahaan virtual jagat maya kami. Sebuah suara pelan, terdengar di setiap telinga. Semua orang berbalik untuk melihat, dan sangat terkejut. Ruang yang semula kosong di depan tiba-tiba muncul pria berskala ungu lapis baja hijau. Dia semua tersenyum, betapapun berdiri di udara, dia tampak seperti dewa kuno. Aura yang dipancarkannya secara alami dan membuat lebih dari 1 juta orang jenius menyerah tanpa sadar. Juga, meskipun mereka bisa melihatnya di sana dengan mata mereka, semua jenius merasa seolah-olah makhluk hebat ini hampir seperti di ruang yang berbeda sama sekali. Perasaan ruang dan waktu yang kacau itu membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. 1008 negara semesta, 1000 dari masing-masing negara, total lebih dari 1 juta jenius. Pria berjubah hijau berdiri di udara, mengamati lebih dari 1 juta jenius di bawah ini, suaranya lembut, perusahaan alam semesta virtual kami akan memilih 1000 terkuat dari kamu semua, dan menyerap mereka ke dalam inti perusahaan virtual jagat maya kami. Jutaan dari kalian akan bertarung untuk 1000 slot. Aturannya seperti di bawah ini. Besok, kalian semua akan secara terpisah memasuki ruang pelatihan. Perusahaan virtual jagat maya kami telah menyiapkan lebih dari 1 juta ruang pelatihan, 1 untuk kamu masing-masing. Ada total 7 menara dalam ruang pelatihan. Setiap menara memiliki 7 level. Dari menara pertama kamu akan memulai pertarunganmu, setelah menyelesaikan menara pertama sampai ke 7 levelnya, lalu kamu bisa memasuki menara kedua. Jika kamu mati pada suatu saat, kamu akan dikeluarkan dari ruang pelatihan. Menurut hasil ruang pelatihan kamu, kami akan menghitung poin. Peringkat teratas dalam poin dari peringkat 1 sampai 100 akan segera diserap ke dalam anggota inti perusahaan virtual jagat maya, dan memperoleh 100 slot. Dari peringkat 101 ke peringkat 7300, 7.200 orang ini akan terlibat dalam duel arena, dan berjuang untuk 900 slot yang tersisa. Sisa dari semuanya akan segera dieliminasi. Kata-kata pria berjubah hijau itu menyebabkan lebih dari 1 juta jenius terpana. Ada total 1.008.000 orang saat ini, yang berarti bahwa hanya dari ruang pelatihan ini, lebih dari 1 juta akan dihilangkan. Makhluk misterius yang mewakili perusahaan virtual jagat maya itu langsung pergi, setelah pengumuman sederhana itu. Meskipun Luo Feng dan yang lainnya masih penasaran, mereka hanya bisa kembali ke gedung pencakar langit 0825 untuk beristirahat. Fajar hari berikutnya, semua orang tolong bersiap-siap, kita akan segera memulai teleportasi kelompok, yang akan mengirim semua peserta ke ruang pelatihan masing-masing.
Sebuah suara yang jelas terdengar di seluruh ruang tempat gedung pencakar langit berada. Para jenius dalam 1008 gedung pencakar langit bangun jauh lebih awal, menunggu awal eliminasi. Pertama, eliminasi dan kemudian duel. Semua yang terbaik, bekerja keras. Di dalam aula besar gedung pencakar langit 0825, para jenius dari negara alam semesta Ganwu saling berharap, itu terlalu brutal. Gelombang eliminasi pertama ini saja menghilangkan lebih dari 1 juta orang. Dari 1000 jenius di aula ini, kurang dari hitungan 10 jari orang mungkin tersisa. Matman, semoga sukses. Kincir angin, yang terbaik. Luo Feng dan pemuda berambut hijau Windmill saling mendukung. Mendadak, energi aneh yang tak berbentuk turun ke angkasa, menyebabkan 1.008.000 orang jenius di dalam segera diteleportasi. Adapun yang belum mati masih berada di ruang itu, bersama dengan pelayan dan staf dan lain-lain, mereka sama sekali tidak terpengaruh. Ada meteorit besar yang hampir 100 km, berbentuk persegi panjang, melayang di tengah angkasa. Luo Feng muncul di meteorit. Saat dia melihat sekeliling, ada bintang-bintang kecil yang jauh di sekitarnya. Dan tidak terlalu jauh dari dirinya, planet-planet biasa tanpa kehidupan dapat terlihat. Dia kemudian berseru, alam semesta virtual menciptakan lebih dari juta ruang pelatihan, hanya ini saja yang begitu realistis. Meteorit yang melayang di alam semesta ini memiliki 7 menara. Setiap menara, setinggi gunung, setinggi setidaknya 10 km dan beberapa kilometer kubik, 7 menara tersebar di berbagai lokasi di meteorit besar ini. Luo Feng menurunkan pandangannya untuk melihat pergelangan tangannya. Di atasnya ada layar, seperti saat dieliminasi kembali dalam pemilihan negara semesta Ganwu. Peserta, Luo Feng, negara semesta Ganwu. Poin, 0. Ranking, tidak ada. Lokasi ruang pelatihan, nomor 027-9378. Ada total 7 menara di ruang pelatihan dan masing-masing menara ini memiliki 7 tingkat. Menara latihan 1, setiap level saja memiliki skor maksimum 10.000 poin. Jika seseorang menyelesaikan semua 7 level, mereka paling banyak bisa mendapatkan 70.000 poin. Menara kedua, skor maksimum setiap level adalah 100.000 poin. Menyelesaikan 7 level semua akan mendapatkan 1 poin maksimal 700.000 poin. Menara keempat, skor maksimum setiap level adalah 10 juta. Melengkapi semua akan memberi 170 juta poin. Menara ketujuh, skor maksimum setiap level adalah 100 triliun poin. Setelah menyelesaikan semua 7 level, seseorang akan memperoleh 700 triliun poin. Catatan, saat seseorang meninggal, pelatihan berakhir. Ada 2 cara untuk melewati setiap level. Salah satunya adalah untuk membunuh semua target dalam level itu, mendapatkan semua poin yang mungkin dan diangkut segera ke yang berikutnya. Cara kedua adalah, alih-alih membunuh semua target, jika seseorang masih selamat tanpa mati setelah 10 hari, ia akan segera dipindahkan ke tingkat berikutnya dan melanjutkan. Ketika semua peserta telah meninggal, pelatihan berakhir. Peringkat akhir akan ditentukan kemudian. Kegilaan. Luo Feng menatap layar, menggelengkan kepalanya, ketika semua orang meninggal, pelatihan berakhir. Apa artinya ini? Apakah itu berarti ada kemungkinan bahwa tidak ada yang bisa benar-benar melewati menara ketujuh? Jelas, kesulitan menara sangat tinggi. Perusahaan semesta jagat maya, yakin untuk membunuh semua peserta. Ini sangat mirip dengan tahap eliminasi negara alam semesta Ganwu. Namun waktu itu hanya di dalam satu dunia itu, dan itu hanya bagian dari pemilihan negara dan peringkat Ganwu di dalam satu dunia itu. Dan kali ini sebenarnya adalah para jenius puncak dari 1008 negara di dunia yang semuanya berkumpul. Yang kuat jumlahnya banyak seperti awan, dan peringkat di bawah 7.300 orang akan segera dihilangkan. Luo Feng mengerutkan alisnya dan merenungkan. Jelas, menara 1 dimaksudkan untuk menjadi lebih mudah, dan secara bertahap semakin sulit menjelang akhir. Ini menyatakan bahwa ada 2 cara untuk melewati setiap level. 1 untuk membunuh semua target dan yang lainnya untuk bertahan hidup selama 10 hari. Lalu dia akan dipindahkan secara otomatis. Mata Luo Feng berkilau, apakah ini tidak berarti, di setiap tingkat, aku bisa tinggal selama 10 hari. Setiap menara pelatihan memiliki 7 tingkat. Lalu, hanya dalam 1 menara aku bisa tinggal selama 70 hari. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Itu bagus, dengan cara ini 5 menara akan memberi aku waktu 1 tahun.
Apa yang paling tidak dia miliki saat ini? Waktu. Binatang bertanduk emas baru saja menembus ke tingkat alam semesta, bakat alami itu baru saja mulai berkembang, memahami domain dan mempelajari hukum asal emas. Dan tubuh klan Mosa, baru saja lahir tahun lalu Oktober, pelatihannya sampai sekarang bahkan belum mencapai 1 tahun. Jika dia punya 1 tahun lagi, dia pasti akan lebih kuat. Benar, ini dia. Luo Feng membuat keputusan, aku tidak akan terburu-buru maju pada awalnya. Aku akan membiarkan tubuh klan Mosa dalam kenyataan bekerja dan berlatih keras, memaksimalkan pertumbuhan aku sebanyak mungkin. Semakin kuat aku dapatkan, maka aku pasti bisa melangkah lebih jauh di ruang pelatihan ini. Sampai saat itu, mungkin rankingku akan sangat rendah pada awalnya. Namun tidak ada terburu-buru, yang lebih penting adalah peringkat akhir. Aku akan mengejutkan semua orang dengan satu gerakan brilian. Luo Feng tertawa. Dia menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju menara pertama. Menara itu setinggi setidaknya 10 km dengan ukiran 1 di pintu masuknya. Ini adalah menara pertama. Luo Feng mempersiapkan senjata roh dan baju besi dan lain-lain, dan masuk. Saat dia masuk, kata-kata di layar Luo Feng bergerak, menara 1, tingkat pukul 1.10.00 binatang buas Hairy Blood Mammoths. Membunuh 1 binatang buas akan mendapatkan 1 poin, sementara membunuh semua akan memberi 10.000 poin dan memindahkannya langsung ke level 2. Jika seseorang tidak membunuh mereka semua dan bertahan selama 10 hari, ia akan segera dipindahkan ke level 2 juga. Kematian akan berarti akhir dari pelatihan. Di sisi layar, bahkan ada penghitung waktu mundur. Jelas saat 10 hari berlalu dia akan diangkut. Sama seperti apa yang aku pikirkan. Luo Feng tersenyum, kalau begitu mari kita mulai. Pada kenyataannya, di tata surya, Mars, seekor binatang bertanduk emas dengan panjang setidaknya 10 meter mengeluarkan teriakan bersemangat, setelah bentuk binatang bertanduk emas muncul, terus mempelajari ruang absolute. Sebagai yang disukai oleh ruang itu sendiri, kloningan klan Mosa sedang mempelajari teknik ruang dengan kenikmatan total, perasaan itu luar biasa. Di alam semesta virtual, di dalam alun-alun itu berdiri 1008 yang abadi, menyebar dengan santai. Penghapusan ruang pelatihan tidak disiarkan secara publik di seluruh alam semesta. Satu-satunya hal yang disiarkan adalah peringkat. Dan hanya duel terakhir yang akan disiarkan secara publik. Namun, yang abadi dari banyak negara di dunia memiliki hak istimewa, mereka dapat menyaksikan arus setiap peserta. Bolan ini, memang dia kejam, saat dia mulai, dia telah menduduki peringkat nomor 1. Begitu cepat, skor Bolan ini meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Itu jauh melebihi ranker nomor 2. Tuan 13, Rong Jun Dati negara jagat Ganwu tidak buruk juga, saat ini dia di peringkat 12. 1008 yang abadi dapat dengan mudah menonton tabel peringkat dan situasi masing-masing peserta. Saat ini mereka mewakili setiap negara jagat raya. Jadi, tentu saja mereka berharap agar kejeniusan mereka lebih unggul, dengan begitu mereka akan mendapatkan lebih banyak rasa hormat. Bagi makhluk abadi ini, wajah dan rasa hormat sangat penting. Masih oke. Raksasa armor berskala itu sedikit mengangguk, duduk di kursi besar, menonton layar. Rong Jun. Dia langsung membuka aliran situasi Rong Jun. Yang bisa dilihat hanyalah pemuda tanpa alas kaki yang liar, dengan gerakan aneh, sangat cepat, memegang pisau perang dan menamparkan singa berbulu dan bermata 3 seperti makhluk, chimera binatang yang buas. Raksasa lapis baja skala tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum di wajahnya. Alisnya berkerut, kemarahannya menunjukkan, Luo Feng ini. Dia sebenarnya tidak menyadari bahwa peringkat itu memiliki nama Luo Feng. Dari harapannya, Luo Feng ini setidaknya harus mampu mencapai 10.000 teratas. Setelah itu ia membuka daftar namanya sendiri dari negara semesta Ganwu dan melihat nama Luo Feng. Luo Feng, negara alam semesta Ganwu, peringkat 1.006.891. Ini membuat mata raksasa itu marah. Amarahnya menampakkan dirinya. Apa yang dilakukan orang idiot ini? Raksasa lapis baja bersalju itu membuka aliran Luo Feng, memandanginya dia mengerutkan alisnya, dia bahkan tidak bekerja keras, orang ini, dia menggunakan ruang pelatihan untuk melatih. Benar sekali, namun binatang bertanduk emas dan kloningan klan Mosa sama-sama terlibat dalam pelatihan. Bahkan jika tubuh bumi Luo Feng tidak berlatih dan hanya terus menyerap pemahaman dari dua tubuh itu, untuk menggunakannya dalam pertempuran, ia akan terus tumbuh lebih banyak lagi.
Menara 1 tingkat 1, tingkat 2. Di setiap level, ia tinggal selama 10 hari penuh. Dia menunggu sampai saat terakhir untuk membunuh semua target. Jelas di antara lebih dari 1 juta orang jenius, bukan hanya Luo Feng yang melakukan ini. Banyak orang lain telah menggunakan strategi yang sama pada tingkat yang lebih mudah sebelumnya, untuk memeras lebih banyak waktu untuk memperkuat diri mereka sendiri. Karena itu ini mengakibatkan Luo Feng tidak menjadi yang terakhir. Namun dia masih hampir yang terakhir, di antara 1000 terbawah atau 2000. 60 hari kemudian, Luo Feng mencapai tingkat 7 menara 1. Tingkat 6 sebelumnya, apa yang ada di dalamnya sebenarnya adalah makhluk ruang angkasa Chang. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi berseru saat memikirkan tingkat sebelumnya, secara bersamaan dia melihat layar di pergelangan tangannya. Menara 1 tingkat 7, Bugnes Motherness. Membunuh sarang induknya akan memberikan 10.000 poin, segera diangkut ke lantai 1 menara kedua. Bahkan sarang ibu terlemah masih sebanding dengan penguasa sektor, kadang-kadang bahkan sebanding dengan banyak yang abadi. Sarang induk ruang pelatihan ini diturunkan kekuatannya agar sesuai dengan tingkat peserta. Saran, bunuh sarang ibu sedini mungkin. Semakin nantinya, sarang induk akan menghasilkan lebih banyak klan nyamuk, dan yang lebih kuat pada saat itu. Ruang tingkat 7 segera berubah menjadi padang pasir yang luas. Di tengah-tengah gurun ada sepetak hijau, dan ada bola bundar besar, dengan diameter sekitar 60 meter. Bola bundar memiliki penyok di dalamnya, secara bersamaan memancarkan racun. Bahkan tubuhnya sendiri tertutup cairan beracun. Sarang induk klan nyamuk. Luo Feng menatap. Luo Feng memikirkan 3 bahaya besar bumi. Di Shenlong Jia ada bola misterius yang menakutkan di sana, bahkan Babata telah melarangnya menyentuh benda itu. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.